Hatiku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah laman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, bukan setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cintamu. Siramilah laman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, bukan setia selamanya. Kami ingin memuliakan-Mu Tuhan, kami ingin menyembah Engkau senantiasa. Di dalam hati kami, tubuh roh jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Engkau Bapa, sumber pertolongan kami. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cintamu. Siramilah laman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, dan cintamu bersemi di hatiku. Bukan setia selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan untuk semua yang ingin kami kerjakan, yaitu ketika kami merenungkan dari firman Tuhan dan mencari kunci-kunci untuk meraih kemenangan, Tuhan yang memberikan. Tuhan memberikan pengurapan, kemampuan, pewahyuan kepada anak-Mu ini yang merenungkan firman Tuhan, juga kepada kami semua, sehingga oleh anugerah kuasa dan firman Tuhan saja
kami semua diberkati. Dan kami menyerahkan Tuhan, ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Kami melihat kuasa Tuhan tercurah atas kami, menjadikan hidup kami semakin bermakna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan kembali kita akan merenungkan. Kita sedang mendalami kitab Amsal dan kita sampai di satu ayat yang ketika direnungkan maka ini menjadi perenungan yang panjang sampai saat ini doa malam yang ke-29. Jadi judulnya sama dalam judul perenungan, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Judul renungan singkatnya pergumulan mencari kebenaran, dan ini dipicu dari Amsal pasal 14 ayat 12. Sekarang kita sampai ini satu judul ini bagian yang ke-29 saudara ya. Nah, Amsal pasal 14 ayat 12, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menyatakan kepada kita. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan ini memicu saya mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan, apakah kita ini sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, ya, untuk meraih kemenangan dalam hidup kita. Kalau menurut saya yang namanya kemenangan hidup itu adalah hidup di dunia yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika nanti masuk ke dunia akhirat, ya, ke dimensi akhirat, ketika manusia sudah dipanggil Tuhan dalam kematian, maka di sana juga roh dari manusia itu, roh kita itu menjumpai sebuah kemuliaan. Karena agama apapun juga mengajarkan bahwa di akhirat itu nanti ada dua tempat, yaitu tempat hukuman dan tempat kemuliaan, atau gampangannya disebut surga dan neraka. Nah, jangan sampai kita masuk neraka, tapi kita masuk surga. Dan bahkan kemenangan hidup itu kalau menurut saya dimulai dari ketika kita ada di dunia ini juga. Kalau di dunia hidupnya sengsara, penuh pergumulan seumur hidup, kok enggak pernah kita merasakan kebahagiaan, itu namanya juga hidup yang kalah, kan seperti itu. Nah, makanya kalau hidup yang menang itu mestinya hidup di dunia ini juga menjumpai damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan nanti ketika kita ada di hadapan Tuhan di akhirat, itu juga ada di tempat kemuliaan. Nah, tapi dunia ini ada banyak konsep yang menawarkan untuk sampai kepada kemenangan hidup, untuk sampai kepada hidup yang di dunia juga sejahtera, dan nanti kalau sudah dipanggil Tuhan juga masuk tempat kemuliaan. Itu konsepnya ada banyak, yaitu dengan melihat berbagai konsep keyakinan yang ada di sekitar kita. Nah, saya tidak akan menjelaskan dengan rinci banget di sini. Sekali lagi sudah kita renungkan seri-seri yang lalu, dari seri 1 sampai seri 28, dari judul yang sama ini, setiap doa malam, bahwa kita harus memilih satu yang benar. Kesimpulannya seperti itu. Dan sekarang saya mengajak saudara mengkritisi iman Kristiani, yaitu iman yang dikatakan Tuhan itu pernah menjadi manusia. Jadi saudara, saya mengkritisi iman yang lain, keyakinan yang lain, tapi itu hanya untuk saya, tidak untuk disebarluaskan di depan umum. Kalau ada orang yang mau diskusi secara pribadi boleh, tapi kalau di depan umum saya hanya akan mengkritisi iman Kristiani saja, yaitu iman yang sekarang juga sedang saya tekuni bersama dengan saudara-saudara sekalian yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus. Ini sedang menekuni ini. Nah, mari kita kritisi. Sebetulnya memang Tuhan itu bisa menjadi manusia atau enggak? Atau kalau Tuhan kok jadi manusia itu sesuatu yang mustahil,
atau tidak boleh seperti itu. Nah, ini iman Kristiani mengatakan keyakinan iman Kristiani bukan berpegang kepada keyakinan bahwa Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia sama Tuhan tidak bisa dipersekutukan. Itu bukan begitu kalau iman Kristiani. Ya, karena kalau nanti aturannya semacam itu kalau menurut pendapat saya itu aturan yang kaku. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Jadi ya sudah, manusia tidak pernah bisa dituhankan. Nah, kalau itu saya setuju. Manusia ya manusia, tidak bisa kalau dianggap sebagai Tuhan, itu tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tadinya manusia biasa, lalu kemudian diangkat menjadi Tuhan pada konsili di mana Vatikan atau mana itu, Nicea ya, konsili di Nicea itu ternyata salah, anggapan itu salah, bukan begitu. Yesus itu tidak diangkat menjadi Tuhan, tapi memang sejak sebelum lahir Yesus itu sudah Tuhan. Nah itu, jadi kita untuk membicarakan ini tidak bisa hanya mendengar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus meneliti sendiri. Nah, penelitian kita adalah bahwa jauh sebelum kelahirannya, bahkan semenjak dunia ini sedang dijadikan, waktu itu Adam dan Hawa jatuh dosa, itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada Mesias, akan ada orang yang mengalahkan iblis, yaitu orang yang lahir dari perempuan. Ya, jadi manusia itu, saudara ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau ternyata manusia itu pada akhirnya di perjanjian baru kita mendapati sekarang, yang bisa mengalahkan iblis itu bukan manusia biasa. Ya, sebetulnya dia manusia sejati, tapi bukan manusia biasa. Harap dibedakan ya. Jadi manusia sejati itu artinya ketika Tuhan menjadi manusia, karena ayat firman Tuhan menjelaskan, karena kalau orang yang tidak mau meneliti hal ini bisa dengan ngawur saja berkata Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Itu sulit itu, manusia kok jadi Tuhan kok jadi manusia seperti itu. Nah, berarti nanti dia maha kuasa itu. Nah, ayat firman Tuhan harus kita teliti, mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya di surga lalu menjadi manusia itu, dia mengosongkan dirinya. Nah, kalau orang yang mau percaya akan hal ini, orang-orang yang memiliki iman Kristiani monggo, tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau hal ini dipakai untuk menyerang iman Kristiani, itu kita punya hak jawab, yaitu bahwa kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu Tuhan yang bukan maha kuasa. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu mau jadi apapun bisa, itu saudara. Dan dia kalau berkehendak itu bisa saja. Nah, kalau terus ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mau menjadi manusia kok, Tuhan ya di surga saja gitu. Itu ya silahkan, itu mungkin Tuhannya orang yang punya anggapan semacam itu. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah ternyata mau menjadi manusia, karena punya tujuan untuk menyelamatkan umat manusia itu, sehingga nanti keadilan dan kasihnya Tuhan itu seimbang. Nah, coba kalau manusia itu hanya diampuni begitu saja, Adam dan Hawa tiba-tiba ya sudah keturunannya aku ampuni deh, kamu masuk surga semua, itu Tuhan tidak adil kalau begitu. Nah, sekarang orang-orang yang dulu kok tidak diampuni, nah, seperti itu. Ya, lalu yang pada berbuat dosa itu hukumannya ngeri sampai pertumpahan darah loh. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan pertumpahan darah. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan mengampuni, tidak adil Tuhan itu. Nah, tetapi Tuhan mengampuni manusia dengan kasih. Apa itu? Dengan pengorbanan. Itu pengorbanannya di atas kayu salib itu. Nah, memang kalau tidak dirunut, tidak dipikirkan dengan paham, ya orang hanya mungkin mencibir kepada kita ini. Wah, iman kok seperti itu, silahkan aja. Kalau saya, soalnya orang-orang yang mencibir, yang ini serius loh, saya berkata sekarang ini soalnya doa saya tidak rela kalau orang-orang yang punya iman Kristiani imannya terkikis gara-gara tidak mengerti dasar-dasar iman Kristiani yang teguh itu. Wah, itu memprihatinkan itu. Gara-gara saudara tidak ngerti, lalu akhirnya hanya diserang orang. Oh, Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Oh, Tuhan kok punya anak gitu aja sudah goyah gitu loh. Itu ada jawabannya dengan tegas sekali. Ya, bahkan kalau kita mau, kita menyerang keimanan lain itu kelemahannya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, serius saya berkata. Gitu. Wah, ternyata malah boleh saya katakan tidak ada apa-apanya itu. Kalau kita mau berdiskusi dengan objektif loh ya.
Kalau dengan objektif, oh Yesus itu tanpa tanding. Serius saya berkata. Nah, ini yang saya mengajak saudara untuk bersama-sama memahami bukti-bukti bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, di bagian sampai 28 kemarin itu kita sampai di bagian di mana kita mengkritisi perbuatan-perbuatan mukjizat Tuhan Yesus. Itu mulai dari Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur di pernikahan di Kana itu ya. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang yang, atau bukan penyakit, Tuhan Yesus membuatkan penglihatan orang yang buta sejak lahirnya, lalu menyembuhkan orang yang bisu, kemudian menyembuhkan sakit demam, dan kemarin menyembuhkan pendarahan yang sudah 12 tahun. Dan yang sebelum ini ternyata catatan Injil menyebutkan ada banyak lagi jenis penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tidak dirinci ya. Jadi masih lebih banyak lagi ternyata, tapi tidak tercatat dalam Injil. Itu hanya diketengahkan kepada kita di Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 yang kemarin kita renungkan. Nah, sekarang kecuali menyembuhkan penyakit, Tuhan Yesus juga membuat mukjizat yang lain, perbuatan yang ajaib, yaitu mengusir roh jahat, saudara. Sekarang kita akan membaca dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13, saya baca untuk saudara. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak. Nah, perhatikan ini. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan Legiun itu
maka takutlah mereka. Nah, sampai di situ kalau dibaca terus sampai di bawah masih panjang. Tapi mari kita cermati peristiwa ini. Jadi salah satu ciri yang sekarang sedang kita perhatikan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus itu mampu mengusir setan. Nah, jadi harap diketahui ini yang kalau menurut saya tidak banyak manusia yang mencermati mengenai roh jahat, saudara. Karena sepertinya ya kita tahu iblis itu menggoda Adam dan Hawa sejak awal, kemudian anak cucunya Adam dan Hawa itu semuanya di bawah iblis. Itu dinyatakan di Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berkata, ketika aku datang maka penguasa dunia ini tidak punya kuasa apapun atas aku. Itu diulang-ulang di Injil Yohanes. Nah, siapa yang dimaksud dengan penguasa dunia? Itu iblis, saudara. Jadi di perjanjian lama kita melihat bahwa kelakuan manusia itu begitu menjijikkan, begitu luar biasanya karena ya roh jahat dibiarkan Tuhan merajalela seperti itu. Jadi ketika anak cucu Adam bertambah banyak, maka kuasa kegelapan itu benar-benar menguasai manusia. Sehingga Tuhan perlu menyendirikan umat pilihannya dengan cara disunat itu, anak cucunya Abraham. Nah, ini yang diperluas melalui karya Tuhan Yesus Kristus sekarang ini. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau yang melecehkan Tuhan Yesus Kristus, ya silahkan aja. Tapi kita percaya bahwa sejarah suci ini tidak bisa terbantah. Bahkan juga oleh agama lain diakui bahwa Abraham itu nabi besar. Ya, Ibrahim atau Abraham itu orangnya sama, karena kalau di huruf Ibrani yang dulu dipakai itu tidak ada huruf hidup. Jadi Abraham juga bisa diucapkan Ibrahim, itu orangnya sama. Itu diakui sebagai nabi yang menurunkan keturunan umat pilihan Tuhan. Seperti itu. Nah, umat pilihan Tuhan ini yang pada akhirnya dipelihara Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus lahir di tengah umat pilihan Tuhan ini dan menebus kita umat manusia, sehingga kita yang di luar keturunan Abraham itu dihubungkan kembali, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan kembali, seperti itu. Nah, sehingga saudara sekalian, kita sekarang boleh menyebut Tuhan itu dengan sebutan Bapa, bahkan seperti itu. Nah, ini semua dijelaskan oleh firman Tuhan. Nah, tapi ketika kita mengkritisi benarkah Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia, nah maka Tuhan Yesus sudah membuat mujizat kesembuhan kemarin yang banyak sekali itu, dan sekarang juga berhak atau berkuasa mengusir setan, saudara. Jadi di dunia ini kita tahu sesuai dengan firman Tuhan yang menjelaskan ada jenis-jenis roh, yaitu roh jahat, tapi juga ada roh kudus, tapi juga ada roh manusia. Kalau roh manusia itu atau nyawa itu dimiliki oleh setiap orang lah, itu pemberian Tuhan. Nah, kalau roh jahat itu iman Kristiani mempercayai bahwa roh jahat itu tadinya malaikat, ya penghulu malaikat sebetulnya, ya penjaga tahta Tuhan, tapi memberontak kepada Tuhan, lalu jadi roh yang jahat, lalu akhirnya mengganggu manusia, sehingga inginnya semua manusia itu supaya menjadi jahat seperti dia, dan nanti dihukum bersama-sama dengan roh jahat itu. Nah, itu sebabnya maka sekarang ini usaha setan itu sebetulnya meyakinkan manusia bahwa setan itu tidak ada, atau meyakinkan manusia bahwa setan itu sebetulnya tidak jahat. Itu, saudara. Nah, tapi kitab suci kita berkata setan itu selalu ingin membunuh manusia, selalu. Setan itu artinya pembunuh manusia. Nah, siapapun kalau bergabung dengan setan itu sebetulnya dia sendiri nanti akan terbunuh. Saya bisa menceritakan banyak kesaksian mengenai hal ini. Ya, ada orang yang sampai sekarang ini masih mengikut kuasa kegelapan, jadi okultisme masih digeluti, dipakai untuk kebutuhan manusia, tapi sebetulnya roh manusia itu nanti akan diikutkan bersama dengan setan masuk neraka. Nah, itu makanya hati-hati. Jadi roh jahat itu harus diusir gitu aja. Nah, di sini ini kisah yang cukup menonjol yang saya ketengahkan untuk direnungkan. Sebetulnya Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu bukan hanya sekali dua kali. Dicatat di
kitab Injil, sejarah suci bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu berkali-kali. Tapi yang bagi saya menonjol ini, dia mengusir dari orang gila, dan orang gila itu ketika dirasuki roh jahat itu punya kekuatan luar biasa. Bahkan di rantai, yang namanya rantai itu kan pasti dari logam itu. Dulu belum dikenal rantai plastik itu. Dari logam itu pun dia bisa lepas itu, saudara ya. Jadi yang seperti ini, maka ini sebuah kuasa yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu sampai sekarang ada yang katanya bisa mengusir setan itu, katanya ya. Tapi kalau menurut saya masih banyak kelemahan. Hanya kalau Tuhan Yesus itu tidak terbantah, tidak ada kelemahannya. Tuhan Yesus sama iblis itu bermusuhan, jelas kalau itu. Ya. Nah, jadi mengusir setan bukan karena temannya setan, tetapi karena memang setan sudah, tadi di sini sudah dikatakan toh, setan itu datang kepada Tuhan sampai nyembah-nyembah lah dan minta supaya jangan diusir dari orang Gerasa itu, tapi Tuhan tetap mengusir, dan setan minta untuk merusak. Jadi perbuatan setan itu selalu merusak, saudara. Kalaupun kelihatannya dia menolong, itu menolongnya itu dalam rangka untuk menimbulkan kerusakan lebih besar, percayalah. Itulah. Nah, makanya Tuhan mengusir itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang ini kita membedakannya bagaimana? Karena saya pun menjumpai ada orang-orang, bahkan orang-orang yang sudah mengaku ikut Tuhan Yesus cukup lama, cukup senior gitu, tapi ya pergi ke paranormal. Ada, saya ketemu sendiri. Jadi tidak bisa membedakan antara roh yang berasal dari Tuhan dan roh yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang tidak dari Tuhan. Nah, itu sampai sekarang pun kita sulit loh membedakannya. Tapi nanti dinyatakan oleh firman Tuhan, gampang sekarang ini mengetahui roh yang berasal dari Tuhan atau roh yang tidak berasal dari Tuhan. Kita baca di 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1, saya baca untuk saudara mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Halo. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Ini tulisan ini dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Surat 1 Yohanes ini. Sebelum ada nabi-nabi yang muncul. Karena nanti setelah ini ditulis, nanti ada nabi-nabi juga yang muncul. Nah, makanya kemarin kita bingung memilih salah satu yang mana itu. Supaya kita jangan sampai keliru berada di jalan yang tidak lurus. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, di sini sudah diingatkan, nanti akan ada banyak nabi yang muncul tapi itu nabi palsu. Nah, bagaimana mengetahui nabi palsu itu? Kalau saya punya jawabannya, tapi kalau mengupas keyakinan lain, sekali lagi ranahnya tidak di saluran umum semacam ini, pribadi, saluran pribadi, dan itu pun juga harus hati-hati karena sudah jelas etikanya harus kita pakai gitu ya. Keyakinan kita memilih salah satu, oke, itu hak setiap orang, tapi jangan menjelekkan keyakinan yang lain di muka umum. Kalau menjelekkan keyakinan yang lain di muka umum, sudah jelas itu ngajak perang namanya. Itu itu ya apa? Tuhan kita tidak menyuruh seperti itulah. Karena Tuhan kita itu untuk mengasihi, mendoakan mereka, mendoakan semua orang, tapi bukan untuk mencemooh atau menyerang ya. Kecuali kalau kita membela diri, lain loh. Kalau kita diserang seperti kayak tadi sering kita dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya membela dirilah kita. Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Buktinya ini. Kalau orang lain tidak mau percaya silahkan aja ya. Tetapi kalau mencari di tempat lain nggak ada ya tokoh rohani besar seperti Tuhan Yesus. Nah, saya lanjutkan dulu membaca ya 1 Yohanes pasal 1. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lalu ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi gampang mengertinya. Saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki iman Kristiani. Sekali lagi, ditinjau dari iman Kristiani membedakan roh yang berasal dari Yang Maha Kuasa sama roh yang bukan dari Yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya kalau menurut firman Tuhan yang barusan kita baca ini tidak sulit. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia dan menebus umat manusia itu roh dari Tuhan. Tetapi kalau roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itu roh yang bukan dari Tuhan. Ya, bahkan kita diingatkan hati-hati, nanti akan ada banyak nabi palsu yang muncul. Nah, sekarang ini nabi palsu itu terus ada, yang terakhir-terakhir ini yang mendirikan agama baru yang aneh-aneh itu di Indonesia aja ada, toh di seluruh dunia ada gitu. Jadi orang yang mengaku nabi seperti itu ya silahkan aja, tapi nabi yang sesungguhnya itu yang berasal dari rohnya Tuhan. Jadi dimensinya rohnya itu dari dimensi roh Tuhan. Seperti itu. Karena kalau ngaku nabi kan mesti menyebarkan urusan kerohanian. Lah kerohanian itu kan membicarakan hal-hal yang sifatnya roh, gitu. Kalau roh itu pasti ada roh yang menyertai, seperti itu. Gitu. Kalau bicara masalah kerohanian, agama, keyakinan, ya, spiritualitas, itu kan roh itu. Nah, hati-hati dengan yang rohnya yang bukan dari Tuhan. Roh yang dari Tuhan, kita yang memiliki iman Kristiani mempercayai bahwa setiap roh yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia sudah menebus kita, itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia dan menjadi Juru Selamat umat manusia, bukan berasal dari Tuhan. Nah, jadi saat ini ada satu poin lagi yang kita serap, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia karena kuasanya yang luar biasa. Ini yang kita sedang tekuni di bagian yang ke-29 ini. Tuhan Yesus kuasa mengusir roh jahat. Dan roh jahat itu ternyata bahkan sampai nyembah-nyembah sama dia. Roh jahat lebih kenal kepada Yesus. Itu. Nah, jadi Yesus itu pribadi yang bahkan roh jahat aja ketakutan. Supaya dia minta-minta supaya jangan sampai diusir dari orang Gerasa itu, tapi tetap diusir sama Tuhan Yesus. Nah, ini poin besar ini buat kita. Yesus itu manusia yang luar biasa. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia manusia sejati, tapi bukan manusia biasa. Karena dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita berkata dalam pujian, jiwaku haus akan kasih Tuhan. Dan kita nanti akan berdoa syafaat, juga mendoakan saudara yang dalam pergumulan, terutama yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan, bahkan juga pergumulan yang lain. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan doa. Jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, ini akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau
bukan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, bukan setia selamanya. Terima kasih Tuhan untuk doa malam hari ini, dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan apa yang sudah kami kerjakan dalam kuasa-Mu. Tuhan yang menolong kami sehingga apa yang kami renungkan dari firman-Mu sungguh-sungguh membekali kami untuk meraih hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang berdoa syafaat untuk situasi khusus yang masih dihadapi oleh dunia dan bahkan juga di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan menolong. Kami sekarang berdoa untuk negara kami, Tuhan yang memberikan ketenteraman. Kalau hari-hari ini bahkan di tengah-tengah bulan puasa ini kami dengar masih ada orang-orang yang mau berusaha untuk memusuhi pemerintah yang sah dengan cara apapun juga dan dari kelompok manapun juga, kami mohon Tuhan yang menolong sehingga doa kami, bangsa dan negara kami tetap ada dalam damai sejahtera. Orang-orang yang mau membuat kekacauan dengan tujuan apapun, kami doakan supaya Tuhan yang menguasai dan membuat mereka bertobat, diselamatkan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari presiden, seluruh menteri dan seluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah-daerah, sampai pemerintahan yang paling bawah pun tetap kami mohon Tuhan kuasai sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga pemerintahan yang ada ini menuju kepada damai sejahtera. Tuhan, negara kami tetap ada dalam ketentraman. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Kepada saudara kami Endah Rukmati, saudara kami Anak Alek Giovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Jogja, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Cahyani Bagiawati juga di Semarang. Tuhan yang menolong, memberikan kesempurnaan kesembuhan juga. Kami berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas nama-nama yang kami naikkan dalam doa ini. Tuhan berkati kami semua, memberikan kepada kami kesempurnaan apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, baik secara onsite maupun online. Hari-hari ini kami sedang memperingati hari Paskah, baik Jumat Agung, kebangkitan Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih, turunnya Roh Kudus. Tuhan menolong semuanya sehingga kami dapat menghayati persiapan apapun juga. Bahkan di antara kami ada yang kerja keras sebagai panitia untuk menyelenggarakan keseluruhannya. Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur sehingga setiap hari Tuhan membekali kami dengan firman-Mu. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam kali ini, dan tetap kami mengharapkan saudara bersama dengan kami menimba kekuatan dari Tuhan ya di doa pagi setiap jam 5 hari Senin sampai dengan Sabtu, dan jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama-sama dengan kami berikan dukungan doa, dukungan subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.